Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi wa baiti min tawaimatin ala masasana Abu Yasin Muhammad bin Ali Malik Hasan zawjati wa jami'a masyayikhina wa alimina asatidatina sahabat bil wajibat alaina wa jami'i walidina wa walidikum khasatan wa muslimin amma ya Allah tawashsham bi ma yurid rajatin fil jannah wa ta'ala min salam wa mulum barakatin fid din wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la yuzil Ahmad Muhammad bin Ali Malik Hasan wa Abu Yasin sajjad di sifatin wa syaikhina wa alimina sadidatina sabiqu bil wajibat alaina. Biar Allah yafadu wa yansuru min bariku fi wa fi amri wa ikhwani wa jawati wa talamidi fi khalfi wa afiya bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil qawli tamu bi kulli sunnah wa sallallahu alaihi wa sallam bi dinatina wa dakhirah dabi'atan li kulli syarrin li kulli khairin lana wa li walidina wa li abaina wa masyayikhina wa alimina satidina wa sabiru bil wajibati alaina bin Allah fi dunya wal akhirah alaina wa la yatina Allah inna wa qulubana wa qawlibana ma nudawtu qawla fa inna ma la talatin islam wal iman bila minatin wa latihan ya kisaini wa latihan wa li kulli niyatin salihah wa akhirati nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Latif, Ya Latif, Ya Latif.
latif ya latif ya latif Allah latif ya latif ya latif ya latif Allah latif ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fi man nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fi man nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fi man nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah ya ali masih
wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah luberono beras kakek duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah ing nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah ing nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah ing nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah ing nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah ing nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa ghafarna malana ghafiru. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa ghafarna malana ghafiru. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa ghafarna malana ghafiru. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirril Fatiha. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Moga kita sekarang baca doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat ya? Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan semuanya dan kita semuanya ini masih tetap masuk dalam golongan orang-orang yang dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah niki wonten seperti biasa sedikit rangkuman untuk materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa tuh? Ya alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang fungsi ganda wudu, ya, fungsi ganda wudu atau wudu yang dilaksanakan untuk beberapa ibadah dan beberapa hal yang sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya melaksanakan wudu tersebut. Ya, alhamdulillah sudah kita bahas demikian rupa, sudah kita bahas juga secara mendalam dan kemarin juga ada yang bertanya serta sudah kita jawab, alhamdulillah. Nah, kita masuk pada poin sekarang ini terkait dengan bahasan doa-doa di dalam wudu. Niki. Doa-doa di dalam wudu. Lain jenengan biasanya ketika berwudu doanya dibaca kapan? Bismillah sebelum berwudu ya, ketika cuci tangan dan setelah berwudu juga. Ada doa pertengahan wudu napa mboten? Niat beda, bukan doa. Ada doa pertengahan wudu yang pernah dibaca? Belum. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita coba untuk mengkajinya. Oke. Kita masuk pada bahasan doa-doa dalam wudu. Yang pertama doa sebelum berwudu, membaca basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah, hukum membaca bismillah niku sebelum berwudu ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu pendapatnya jumhur atau mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan hukum baca basmalah saat memulai wudu niku hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Niki. Maka eman-eman kalau tidak mengerjakan. Niku. Ada bahasan lagi di mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal malah beliau mengatakan hukumnya wajib. Jadi kalau nggak melaksanakan atau nggak membaca basmalah sebelum berwudu, sebelum mencuci tangan biasanya, niku hukumnya wajib katanya mazhab Hambali. Kalau menurut kita Ustaz, kita kan mazhab Syafi'i, berarti masuk ke golongan mayoritas ulama tadi, mengatakan sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa kok sangat dianjurkan? Ada bahasan. Di bawah itu saya masukkan beberapa hadis dari Rasulullah. Di catatan kakinya ada hadis dari Rasulullah.
Ya, hadis yang kedua menyebutkan apa? Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, wa dzakara asmallah, kemudian membaca basmalah, menyebut nama Allah, tatahhara jasaduhu kulluhu, maka akan suci seluruh tubuhnya. Oke, akan suci seluruh tubuhnya. Sekarang saya coba tanya, ketika jenengan wudu, perutnya dicuci napa boten? Dan berarti ketika jenengan baca basmalah sebelum wudu, maka perut, punggungnya dan lain sebagainya yang tidak disentuh air juga ikut suci. Lah kalau tidak baca gimana Ustaz? Nah, niku ada lanjutannya hadisnya. Wa man tawaddoa, dan barang siapa yang berwudu, walam yadhkurismallah, dan tidak menyebut nama Allah, tidak baca basmalah di awal, lam yatatahhar, tidak suci seluruh tubuhnya, illa maudhi'ul wudu'i, kecuali tempat-tempat yang dibasuh wudu saja. Berarti ketika jenengan tidak baca basmalah di awal, maka yang suci hanya di tempat yang dibasuh anggota wudu tadi. Nah, kalau baca basmalah, punggung yang nggak kena basuh di anggota wudu juga ikut suci. Niku bahasa suci gimana maksudnya? Suci menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti niku. Makanya bagi yang kemarin punya permasalahan apa niku? Yang katanya kentut kok malah yang dibasuh muka, bukan yang di belakang. Nah, baca basmalah ikut suci yang di belakang. Seperti niku. Baca basmalah terlebih dahulu sebelum mencuci tangan. Berarti aturannya bagaimana runtutannya? Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan, telapak tangan saja dulu, setelah itu kumur-kumur, baru bersihkan hidung. Nah, baru masuk ke basuh muka sambil baca niat. Niku. Masuk pada doa berikutnya, doa pertengahan wudu. Ini yang belum pernah kayaknya ini untuk dipraktekkan nih, belum pernah dipraktekkan. Rasul menganjurkan untuk membaca doa jami'. Doa jami' artinya doa komplit. Nah, doa komplit. Pripun doa komplit niku? Bacaannya Allahumma ghfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Pendek? Gampang ya? Gampang. Bisa dipraktekkan? Bisa. Wah, harus bisa lah. Eman-eman kan dipraktekkan. Oke, kita coba baca bersama-sama. Allahumma ghfirli Allahumma ghfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Bisa? Bisa, harus bisa. Yang nanti tidak hafal, nanti bisa dipajang di tempat wudhu nih, tulisan doanya, biar ingat ya, biar sambil wudhu sambil baca. Bacaan yang ini. Gak mau kacamata saat pakai kacamata. Gimana basuh mukanya? Basuh muka dulu, baru pakai kacamatanya. Suruh siapa nggak hafal? Ya itu. Terus pripun saat cara menggunakannya gimana? Cara bacanya pakai pripun? Cara bacanya di pertengahan wudu. Kapan dimulainya? Setelah membasuh muka sampai sebelum membasuh kaki. Berarti boleh saat jenengan basuh tangan kanan, boleh baca saat basuh tangan kiri, boleh baca saat mengusap kepala, boleh juga baca saat mengusap telinga. Bebas, waktunya panjang, waktunya sangat luas, jadi bisa digunakan dan dimanfaatkan. Kalau mau ditempel doanya, tempel di tempat wudhu yang terbuka, jangan yang di toilet, okay? Karena ada lafaz Allahnya yang harus kita hormati dan harus kita muliakan. Ya, seperti itu. Terdapat beberapa doa di pertengahan wudhu yang digubah oleh para ulama. Nah, ini doa yang tadi dari Rasulullah. Ada doa yang dibikin oleh para ulama. Doa khusus tentang pertengahan wudhu, doa yang dibaca di pertengahan wudhu yang bikin para ulama. Ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i memperbolehkan membaca doa dari ulama tersebut. Nah, ada satu imam yang namanya Imam Al-Ghazali. Beliau punya kitab Bidayatul Hidayah.
Bidayatul hidayah ini di dalamnya disebutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi saat kita basuh muka, baca doa sesuatu, doa khusus, basuh tangan, baca doa khusus, mengusap kepala, baca doa khusus, mengusap telinga, ada doanya juga, mencuci kaki atau membasuh kaki juga ada doa khususnya. Lah niku pripun saat boleh ndak kita baca? Boleh. Jangankan yang doa dari para ulama, jenengan punya doa sendiri, pas di tengah-tengah wudhu punya doa sendiri, ya Allah kasihani saya, ya Allah kasih saya mobil, ya Allah seumpama, boleh napa mboten? Boleh, silahkan. Tapi diutamakan doanya yang berkaitan dengan akhirat kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya naik surga, bisa masuk surga, ya Allah, surga bareng Rasulullah seumpama. Niku saged zat boleh pakai bahasa Indonesia nggih monggo. Jadi tidak tidak dipermasalahkan andai kata kita membaca doa yang kita bikin sendiri waktu di tengah-tengah wudhu. Tapi ada tapinya. Para ulama ahli hadis beliau mengatakan yang paling utama baca doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Pripun niku doanya yang tadi kita coba. Allahumma firli dambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Gampang kok, kalau dihafalkan gampang. Nggak hafal sulit. Ya, insyaallah pendek tapi manfaatnya luar biasa besar. Monggo dimanfaatkan dan dibaca agar kiranya kemanfaatan dari setiap peribadatan kita, setiap ibadah kita itu bisa kita rasakan. Jadi nggak hanya sekedar apa sih memang gerwudhu tok ae wakeh dungane ya. Akeh doane, cuma wudhu aja masih butuh doa, melakukan ini butuh doa. Artinya setiap ibadah itu waktu kita mendekat kepada Allah. Jadi saat kita mendekat upayakan minta mumpung kita lagi mendekat. Niku upayakan jenengan minta. Kalau minta ke manusia memang tidak disarankan, tapi kalau minta ke Allah sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ketika kita minta, maka permintaan tersebut juga termasuk ibadah. Niku. Ya seperti niku nggih. Tuh, yang kedua, pertengahan wudu. Nah, berikutnya doa setelah wudu. Jenengan biasanya kalau doa setelah wudu baca doanya pripun? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau Muhammadar Rasulullah bisa. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Sudah. Oh, ada lagi, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Monggo kerso, itu juga doa yang diajarkan Rasul, kecuali tambahan yang terakhir. Wa ja'alni min ibadikas sholihin itu tidak termasuk lafaz yang diajarkan oleh Rasul. Boleh tidak kita baca? Oh monggo, saya niku. Ya, kita minta kepada Allah agar dimasukkan menjadi golongan para hambanya yang saleh. Kita minta hal tersebut kepada Allah. Monggo mboten napa. Alhasil membaca doa setelah wudu memang yang disarankan begitu. Tapi saya tambahkan satu. Jenengan kan hafal doa kafaratul majlis nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku dianjurkan dibaca setelah wudu. Niku biasanya kita baca kalau selesai majelis. Setelah majelis niku juga disarankan sama Rasul untuk dibaca setelah wudu. Nopo keutamaannya, Ustaz? Ya, keutamaannya apa? Disebutkan oleh Rasul bahwa orang yang membaca doa tersebut, maka para malaikat akan menuliskan catatan amal doanya di satu lembaran putih, lalu kemudian setelah dicatat oleh malaikat oleh Allah akan distempel. Ditok niku nggih, distempel catatan tersebut yang tidak akan pernah rusak catatan tersebut sampai hari kiamat. Niku. Berarti napa? Catatan doa kita, catatan doa yang terbaik, yang terhitung masuk doa yang terbaik. Makanya diusahakan selepas wudu baca doa kafaratul majlis niku. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru baca doa wudhu seperti biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Seterusnya sampai ibadika sholih. Oh, tambah panjang San? Iya, nambah dikit aja, nambah sedikit. Ini pun jenengan doa wudhunya saya tambahkan baru 1. Aslinya ada berapa Ustaz? Masih ada tambahan berikutnya. Ada tambahan berikutnya. Ya, sedikit sih tambahan yang lain sedikit. Cuma insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Nah, maknanya doa setelah wudhu ini disarankan memang oleh Rasulullah, disarankan. Bahkan doa wudhu yang biasanya jenengan baca niku oleh Rasulullah dikatakan nopo, orang yang setelah berwudhu terus dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, dia akan masuk pintu surga ke 8-8-nya. 8 pintu surga dia bisa masuk lewat pintu mana saja. Padahal cuma modal doa setelah wudhu. Saya nombotan disikomakan mudah-mudahan yang disampaikan oleh Rasulullah juga terjadi pada kita. Jadi pas waktu nanti kita di depannya surga, setiap pintu ada malaikat yang menjaga dan mereka pegang catatan khusus. Yang masuk pintu royan khusus, pintu sedekah khusus, pintu sholat khusus, pintu ini khusus. Kok tiba-tiba ternyata nama kita di 8 pintu itu nama kita ada semua. Berarti kan enak. Mau masuk pintu mana saja bebas. Ya, kata Minggu. Itu harapannya. Ya, dari sisi itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi doa-doa waktu wudhu niku ada 3 yang bisa kita amalkan. Mungkin jenengan sudah ngamalkan yang pertama dengan yang terakhir, doa sebelum berwudhu yaitu bismillah, dan yang terakhir membaca doa setelah berwudhu. Tapi ada tambahan tadi, kita tambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini coba juga jenengan istiqomahkan doa di pertengahan wudhu. Bacanya Allahumma gfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Artinya nopo nih Ustaz? Ya Allah, ampuni dosaku, luaskanlah rumahku. Rumah pripun? Rumah di dunia dan rumah di akhirat. Dan terlepas juga rumah nanti di alam kubur. Kita minta diluaskan. Dan yang terakhir wa barikli fi rizki, berkahilah juga rizkiku ya Allah. Seperti ini Bu. Bisa dipahami ya? Sakit dipraktekan? Nah, monggo. Insya Allah nanti kita coba bantulah di beberapa tempat wudhu. Nanti insya Allah kita coba tempelkan doa pertengahan wudhu agar kiranya bisa sambil lalu dibaca ketika para jemaah sekalian melaksanakan wudhu di tempat tersebut. Nah, nanti bisa ditiru, dicatat sendiri boleh, catat besar-besar. Pakai bahasa Indonesianya nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Yang penting doa, niku intinya ngoten mawon. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, ringan saja. Ya, mungkin jenengan ada yang mau bertanya, kami persilakan. Semoga ada. Ya, jadi ada masa sekitar 10 menitan sebelum kita ada isya. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti kita tutup. Oh, oke, mangga. Mangga, di luar materi buatan apa? Oke, Pak, Mbak Sisu. Untuk imam, katanya untuk pahala sholat tarawih dibandingkan ba'da itu pahalanya lebih besar sunahnya ya. Tapi kok kebanyakan ini imam itu tidak melaksanakan sunnah langsung tarawih, itu bagaimana kita sebagai imam? Oke, antara sholat sunnah ba'diyah sama sholat sunnah tarawih. Oke. Sebetulnya kalau dari bahasannya memang rawatib niku, salat sunnah rawatib niku lebih diutamakan. Cuma ada bahasan begini, kenapa kok kebanyakan para imam itu tidak melaksanakan salat rawatib kok langsung ke salat tarawih? Ada beberapa bahasan yang pernah kita dapatkan Bu. Yang pertama karena jamaah niku tidak terbiasa salat lama. Jadi kalau ada tambahan 2 rakaat saja
Oh, ngeluh bukan main gitu. Jadi kalau sholat sunnah rian nggih, sholat sunnah rawatib dulu ba'diyah isya langsung aitat. Kadang ada yang begitu, nggih. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dengan yang namanya ibadah yang agak lama atau agak banyak. Itu pertama di situ. Jadi biasanya keputusan para imam nopo karena sama-sama sholat sunnah. Nah, karena sama-sama sholat sunnah, jadi tidak perlu diperdebatkan. Kecuali kalau satunya wajib, satunya sunnah, baru kita perdebatkan. Ya, wajib duluan lah yang harus dilakukan. Semacam itu. Karena sama-sama sunnah, ya sudahlah, nggak masalah. Mungkin mudah-mudahan sholat tarawihnya yang jumlah rakaatnya agak banyak itu bisa setara dengan sholat sunnah rawatibnya atau bisa menggantikan. Asalnya seperti ini Bu. Jadi bisa dikatakan bukan berarti si imam tidak mau, tapi kadang melihat dari sisi ini Bu, jamaahnya merasa terlalu banyak peribadatan karena tidak terbiasa dengan itu, kebanyakan akhirnya ngeluh. Tapi aslinya meskipun nggak ngeluh, ya tetap aja hari pertama, hari kedua, hari ke-15 niku pasti tambah maju jamaahnya, nggih. Biasanya ngoten. Ya. Jamaahnya tambah maju soft tapi nggih. Maju tambah ke depan. Biasanya begitu. Jadi kalau saran saya, lebih baiknya imam tetap melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, ba'diyah dulu. Biar kena semua. Ba'diyahnya dapat, tarawihnya juga dapat. Tuh. Kan sekalian lah, biar tidak tanggung-tanggung ngambil pahala nih Bu. Kasarannya ngeten, jenengan kalau dikasih satu perahu isinya emas semua, jenengan kira-kira mau ngambil satu karung saja, atau mau diambil semua? Semua lah. Nah, ngapain ngambil sekarung? Kan begitu istilahnya. Ngambil sekarung emang nanti sisanya itu mau digimanain? Ya ambil semua lah. Kita pulang dulu ambil sekarung, bawa pulang, balik lagi dan terus begitu. Kasarannya sama seperti itu. Kita disodorkan, disediakan sama Allah waktu untuk melaksanakan sholat sunnah ini, sama-sama manfaat, sama-sama istimewa semua. Maka usahakan diambil semua. Jangan ambil salah satu, eman. Sama seperti itu tadi contohnya, ada satu karung, jenengan cuma ngambil satu batang saja. Sementara teman di sebelahnya ngelihat ada satu karung, dia sambil semua. Kira-kira rugi dong buatan? Rugi. Wah, pas alasannya waktu itu nggak, sekak popo, yang penting oleh. Tapi di hatinya grundel, sel. Tawangnya tak buka, nah mesti begitu, Kenapa? Karena tidak kelihatan saja, pahalanya nggak kelihatan. Coba disodorkan, diperlihatkan di depannya. Sholat sunnah ba'diyah pahalanya begini, tarawih begini, witir begini. Gak bakalan ditinggalkan semua nih. Salah satu gak bakal ditinggalkan, pasti diambil semua. Langsung tarawih, jangan. Ba'diyah dulu. Eman. Pahalanya gede kok ngono gak belum. Mesti begitu kalau ditampakkan. Berhubung gak ditampakkan, akhirnya kita kebiasaan biasanya kita mengentengkan, meremehkan. Alah, kok sholat sunnah ya. Coba sih biasa ini langsung aja kakean. Nah, mesti berpikiran seperti itu. Dan saya pernah mengalami. Nah, ini kenapa kok saya menjawab begini? Karena saya pernah mengalami. Waktu saya meminta kepada beberapa jemaah untuk sholat sunnah dulu, langsung diprotes. Tapi yang protes cuma bertahan 3 hari. Ya, setelah itu hadir lagi akhir-akhir mau lebaran tadi. Akhir-akhir mau lebaran baru datang dia. Ya, seperti itu. Kadang yang protes begitu. Kalau yang istiqomah udah ngitan ngoten mawon nggih. Yang dari hari pertama sampai hari terakhir dia ikut ba'diyah dulu, nggih monggo gitu pasti. Karena istiqomah, dia sudah paham. Sama ngerjakan ba'diyah nambah 2 rakaat, selesainya lo tetap 8:30. Mesti begitu, nggih. Alhasil ya, kalau mau dikatakan mana yang lebih utama, memang lebih utama sholat ba'diyahnya. Dari sisi pahalanya dia lebih besar, bisa dikatakan lebih besar karena ada keistimewaan khusus dari Rasulullah. Cuma karena sama-sama sunnahnya, jadi ngapain kita memperdebatkan. Le awake gak gelem ya wis, gitu saja wis. Kalau ternyata imamnya tidak mau, ya wis, gak apa-apa kita ngikut. Boleh enggak sholat ba'diyah setelah tarawih?
Boleh, nggak apa-apa. Ya jenengan seumpama aku kok kayak kurang mantap ya kalau belum sholat ba'diyah. Selepas tarawih, witir, jenengan berdiri sendiri sholat ba'diyah, silakan. Boten nopo, nggak masalah. Ya seperti itu. Bisa dipahami nggih? Oke. Ya, ada lain mungkin yang mau bertanya? Nggak ada yang mau nanya gimana caranya dapat rezeki yang banyak? Kerja. Wis soleh tak? Oke, saya. Ribon, ada lagi? Kalau dirasa cukup, ya kita cukupkan insyaallah. Sambil lalu kita menunggu. Jenengan tidak pernah bertanya kenapa kok saya naruh kajian kita nih kantin Madinah, saya namakan kantin Madinah, kajian rutin mafahim diniyah. Kenapa kok saya taruh di maghrib? Tidak pernah nanya. Ya, tidak pernah. Biar sekalian sholat isya. Maksudnya niku bukan hanya sekalian sholat isya, ada manfaat besar di saat kita menunggu datangnya sholat berikutnya. Jadi jenengan nunggu sambil lalu dzikiran, sambil lalu baca Quran, atau sambil lalu kita ngaji, ya, melaksanakan kajian. Niku intidorus sholat, ya bahasanya Rasulullah, intidorus sholat ba'das sholat, menunggu sholat setelah dia melakukan sholat sebelumnya. Napa pahalane? Pahalanya fadalikumur ribat. Bahasanya Rasul, hal tersebut yang dikatakan suatu ikatan. Ikatan itu nopo? Yang dikatakan ikatan itu nopo? Ikatan keselamatan kita. Ibu. Jadi biar kita selamat dunia dan akhirat, makanya saya ngambil kesempatan maghrib daripada jenengan pulang. Nah, lebih baik nunggu waktu isya. Nunggunya tadi itu dari tadi kita dicatat kebaikan sama malaikat. Apalagi sekarang ini malaikat lagi duduk juga bareng kita nih. Cuma gak ada yang ngeliat aja. Gak ada yang ngeliat kan? Sama, saya juga gak ngeliat. Ada kata kita ngeliat, mungkin ada yang di duduk sini malaikat. Seperti ini tuh. Jadi ini manfaatnya kita nunggu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Kalau dulu zaman sahabat biasa kata seniku, habis asar mereka nggak keluar dari masjid nunggu sampai maghrib. Dari maghrib nunggu sampai isya. Dari isya nunggu sampai subuh, ya enggak, tetap pulang. Ya, itu seniku. Jadi itu yang sangat diharapkan, makanya saya menggunakan manfaat tersebut. Jadi meskipun hanya seminggu sekali, mudah-mudahan sama Allah dilihat sebagai satu bentuk keistiqomahan. Nah, yang kita cari dari istiqomah apa? Dari ibadah kita yang kita kerjakan, yang kita tuju apa? Biar kiranya Allah senang. Kalau Allah sudah senang, kita minta apapun Allah kasih. Tuh. Nggak usah minta pun Allah sudah kasih. Karena Allah paling tahu kebutuhan kita. Seperti ini, Bu. Oke, kalau dirasa tidak ada pertanyaan, kita rasa cukup. Saya nggak ada pertanyaan. Nggak nyesel? Nggak nyesel? Monggo. Pripun? Mau ibadah? Dilarang sama suami. Terkait ibadahnya dulu. Kalau ibadah wajib jangan dihiraukan. Kalau ibadah wajib. Tapi kalau ibadah sunnah harus ikuti suami jenengan. Oh, kalau pengajian hukumnya memang sunnah. Ya, dari sisi sunnahnya. Tapi kalau jenengan melihat pengajian niku wajib, masuk sisi wajibnya. Loh, gimana maksudnya, Ustaz? Ada bahasan pengajian niku sunnah, ada bahasan pengajian niku wajib. Tergantung niat. Kalau jenengan niatnya hanya nyari barokah, hukumnya jadi sunnah. Tapi kalau jenengan niatnya memang pengen belajar ilmu agama, hukumnya wajib. Itu. Berarti jenengan mau niat yang mana dulu? Ya, niat belajar, Ustaz, biar saya tahu caranya saya wudu, caranya saya melaksanakan ini, cara saya melaksanakan niat, memperbaiki niat biar saya tahu. Berarti hukumnya wajib. Kalau dilarang, berangkat. Kalau dilarang, berangkat. Bukan berarti saya ngajari biar jenengan ngelawan, boten.
Tapi ini saya berbicara hukum, saya berbicara tentang hukumnya dan menyampaikan tentang hal yang benar itu bagaimana. Ya, meskipun pahit, meskipun kecut, ya mau tidak mau harus saya sampaikan. Saya tidak mau hanya menyampaikan ilmu asal bapak atau ibu senang. Pokoknya sampai senang wis tak sampaikan. Kalau saya ada materi yang nggak enak, nggak tak sampaikan ya. Tidak mau saya. Enak tidak enak tak sampaikan wis. Jadi kalau niatnya jenengan hanya nyari barokah, ya tabarukanlah cek oleh barokah aku hukumnya masuk ke sunnah. Maka tergantung niat jenengan. Kalau niatnya jenengan nyari ilmu, memang pengen benar-benar tahu ilmu agama, maka hukumnya wajib. Niku. Karena sesuai dengan hadis pripun bunyi hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap kaum muslim itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Niku. Jenengan tidak usah nyari, ilmunya ada, tinggal datang saja sekarang. Oke, ilmunya ada, tinggal datang. Berarti hukumnya masih wajib, ya masih. Tidak akan berubah hukumnya nih, Bu. Ya seperti ini, Bu. Apa ada saat orang datang pengajian nyari barokah? Ada. Seperti yang dilakukan kiai saya dulu. Ya, kiai saya orang Jawa, hanya bisa bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ditugas sama gurunya yang di Mekah ke Madura. Datang ke sana orang di Madura tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa. Bisanya cuma bahasa Madura. Jadi kiai saya menjelaskan pakai bahasa Indonesia, orang sana pahamnya cuma bahasa Madura. Ditanya, ngerti sampai Pak? Enggak. Jadi kiai saya menjelaskan 1 jam, kalau saya paham. Ya, gak ada yang ngerti orang-orang sana. Ketika ditanya, sampean kenapa kok datang kalau nggak ngerti? Barokah. Jadi datangnya hanya untuk nyari barokah. Niku wonten ada seperti niku itu ada. Jadi dia jelas sudah ngerti. Kiainya orang Jawa, kiainya orang Indo, tidak paham bahasa Madura. Kalau dia datang percuma, nggak akan paham juga. Kasarannya kan begitu. Cuma mereka ngerti. Saya datang niatnya nyari barokah. Niku. Makanya saya sengaja pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Saya sebenarnya pengen pakai bahasa Arab. Jelaskan pakai bahasa Arab. Jangan ngomong bos tadi. Barokah. Gimana itu aja. Dan ya sekiranya biar kita kewajiban saat mencari ilmu itu bisa kita dapatkan juga. Guys, kados niku nggih. Bisa dipahami nggih, Bu? Maknanya jenengan sambil lalu enak lah ngobrol sama Bapak. Yo, Pak, sekalian lah sampean melok cek tahu strategi opo sembama. Enggak apa-apa diajak. Siapa tahu kesengsem mah. Wes cantik auto ganteng tiba-tiba sembama nggih. Kan bisa ngikut terus nanti bareng berangkatnya. Kan gitu. Berangkat bareng sambil gandengan enggak apa-apa. Sama istri kok. Paling yang cemburu yang jomblo-jomblo aja mungkin berpatokan sama hadis mungkin yang sebaik-baiknya wanita. Nggih. Oh niku sholat. Memang sholatnya dianjurkan sholatnya niku di rumah untuk perempuan. Tapi apa enggak boleh ikut jemaah di masjid? Ya boleh. Toh Pak Rasulullah dengan para sahabat yang perempuan niku ada tempat khusus. Kalau jenengan mau mengikuti bahasa hadis, Rasulullah niku pernah datang ke jamaah perempuan waktu di Masjid Nabawi. Terus Rasulullah mengabarkan perempuan niku lebih banyak yang masuk ke neraka. Langsung mereka semua menyedekahkan apa yang mereka pakai, kalung, gelang, apa semua dikumpulkan dikasih ke Rasulullah waktu niku. Maknanya hukumnya nopo? Perempuan pun di zaman Rasul juga ikut jamaah di masjid. Hanya hukumnya nggak wajib waktu niku. Hukumnya saja yang tidak wajib. Anda kan mau sholat ini nggak apa-apa. Yang masalah niku. Yang wajib gak berangkat, yang sunnah gak boleh berangkat juga. Nah repot nih. Gak apa-apa, Bu. Jenengan niatkan ngambil kewajiban untuk nyari ilmunya tadi. Karena kita pernah belajar dari guru kita, pasangan suami istri ini nanti akan saling tolong menolong saat nanti di akhirat.
kalau suaminya maaf amalnya dianggap kurang oleh Allah, nah nanti yang akan menyelamatkan siapa? Mungkin istrinya yang amalnya lebih banyak. Sebaliknya istrinya nggak terlalu banyak dia beramal, tapi suaminya banyak amal, suaminya yang akan menyelamatkan. Pasangan itu saling tolong menolong. Niki. Makanya jenengan yang baik-baik ke istrinya, yang baik-baik juga ke bapak. Kalau bisa, ayolah melok ngaji bareng, ngoten niku lho. Masa nggak pengen nostalgia kayak dulu, jalan gandengan tangan, berangkat ke masjid. Lah ngoten ya. Biasanya tambah tua tambah males nih. Kembali ke muda lagi. Biar yang muda nih semakin sergap untuk segera. Nih loh. Nah apa biar Mas Agung yang di luar tambah merana nih kok. Yang jomblo biar tambah merana. Kok sing tuwek sing mesra ya. Enggak apa-apa, yang jomblo biar tambah merana. Kok agak angger ya. Ya mungkin itu bisa dipahami ya Bu ya. Mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan Desa Liman Benawi ini terutamanya Dusun 1 bisa menjadi orang-orang yang dekat semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang-orang yang bisa diandalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa, pelan-pelan sambil lalu nanti kita doakan. Khusus ibu nanti kalau nggak usah saya sebut nanti bisa kedengar. Ya khusus ibu nanti kalau pas waktu kita dzikir jama'i, pas masuk ke dikiran ya Latif, ya Latif sampai ya Latifan bi khalqi, ya Latifan lam yazal, jenengan niatkan dalam hati khusus untuk siapa dikiran ini. Niku. Mudah-mudahan hatinya bisa lembut. Ngoten mawon. Mudah-mudahan. Suami Pak. Oh, pastinya. Kalau orang lain bahaya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Kita insyaallah. Oh ya, ada undangan dari kami malam Rabu besok. Kami minta datangnya di masjid ya. Kita insyaallah mau mengadakan sholat tasbih, sholat sunnah tasbih. Bagi yang punya hajat, punya keinginan apa, ya nanti setelah sholat tasbih insyaallah kita akan duduk bareng, ya duduk bareng istilahnya nyantai lah, makan-makan apa dan lain sebagainya. Yang punya hajat, mumpung ada kesempatan, mungkin mau sedekah apa, bawa roti 1, monggo. Ya, karena sedekah itu juga termasuk sarana untuk pengkabulan hajat. 1 roti, boten nopo. 1 gelas aqua saat saya bawa, nggih boten nopo. Ya, yang penting niatkan sedekah. Ya, dibawa nanti ketika pelaksanaan sholat tasbih tersebut. Malam Rabu, masih minggu datang, minggu depan. Masih minggu depan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah atas segala perhatian. Mohon maaf. Akhirul kalam dari kami. Kita tutup dan sama membaca surat Al-Asr, ditutup doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada. Allah ya Rabb.